Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hari ini kita akan membantu klien kita yang bernama Pak Luki. Dan sekarang kita udah janjian di sini sama Pak Luki. Ah, ini Pak Luki. Halo Pak Luki. Ya, Sini sini, kalau di sini. Di sini aja dulu. Bapak kan cerita sama kita di email, Bapak kan curiga sama istri Bapak yang bisa dibilang jalan sama laki-laki lain, ya kan? Dengan anak-anak yang lebih muda gitu kan. sama Brondok. Tapi Bapak udah pernah lihat? Ini baru gosip saja. Baru gosip. Baru gosip. Jadi Bapak ingin membuktikan. Pak Luki, ngapain enak-enak ngobrol di sini? Dengan istrinya tuh berantem loh, di sana. Ini berantem. Ya, kenapa? Apa ini? Ya, denger Pak. Ibu jangan ngomong Apa sembarangan yang ya. diributin? Ibu jangan ngomong sembarangan. Anak saya. Ada buktinya, coba buktiin dulu. Jaga istri Bapak. Dia yang goda anak saya masih kecil Pak, masih kuliah Pak. Dia fitnah ya. Kenyataan Pak. Coba Pak, Ibu buktiin dulu coba. Chatting-chatting sayang-sayangan sama Mana ada, nggak ada, itu bohong. Jika memang istri saya bersama. ini buktinya Pak. Ini Coba, chatting-chatting Coba dilihatin, Cici saya, coba Pak. dilihatin, Masih coba Bu, saya lihat Itu dulu atas Ibu. nama siapa, coba. Yang Bener mana? kan? Yang ini. Iya benar. Ini anak saya pulang kuliah. Selalu Ibu mampir ke bener. dia. Ini bener Pak. Novi itu Bapak bukan nggak saya tahu. doang, Ibu. Kali aja Novi yang Bapak lain. nggak tahu istri Bapak ya. Siapa ini? Aku nggak tahu kok itu nomor siapa. Tapi namanya Novi sih. Ya Novi emang saya doang nama Novi. Banyak kok nama Novi. Ngaku kamu. Bener kamu chattingan sama anak Ibu Santi? Kamu ngapain percaya sama ibu ini? Kamu lebih percaya ibu ini apa istri kamu sendiri? Sudah ada bukti. Ini chattingan kamu dengan anak Ibu Santi. Ya udah, kamu kalau percaya sama dia silakan. Ngapain juga? Orang bukan aku kok. Mbak, Gimana sih? Gak malu apa pada ribut-ribut di sini gak ada tempat lain? Ngapain? Gak usah ikut campur. Ya maksudnya Ini urusan aku sama dia. Ngapain sih Mbak juga Enggak, kalau kesini? Mbak maksudnya ini masalah keluarga, masalah pribadi kan nggak harus di jalanan kayak gini, bisa dong di rumah. Sudi. Dia juga gak sudi sama Ibu kalau memang ada permasalahan gini mending diomongin aja berdua. Lihat nih buktinya. Gua nggak Oh, suka. Bu, tenang dulu Bu. Dasar ya. Dasar itu dong Bu. Ini juga banyak ngapain sih? Ini juga Ini apaan sih ada panggil nih? Ngapain sih dari sini dari Kenapa? juga? Mas, kamu juga ngapain sih bawa kamera kayak gini? Ini bukan urusan kamu. Dia nggak sudi anak saya. Kamu. Astagfirullahaladzim. Bu, tenang. Bu, kalau misalnya emang ada masalah, kita obrolin baik-baik. Ibu udah ngeliatin buktinya kan? Ya nggak harus di jalanan kayak gini kan, Bu. Bisa di dalam rumah mungkin. Anak saya. Ini udah amit-amit ngapain sih? Jangan sama aku. Sampai lagi. Udah. Yuk. Novi, udah. Gue harus cari tahu tentang ini. Udah, urusin. Kamu ngapain masih chatting sama anak Ibu Santi? Siapa yang jadi kamu juga ngapain? Udah jelas itu. Ada nama kamu di situ. Masih nggak ngaku juga kamu? Oh, kamu gitu dari saya daripada istri sendiri. Ini sudah ada bukti. Udah jelas ada bukti. Ya udah, kamu mau istri aja kan sama Pusati. Gak usah sama aku. Kamu sudah sering bohongin saya. Mas, udah deh, lo gak usah temen sama orang tahu begini. Lo mau maling-malingin gua? Hah? Bukan urusanmu. Ya udah Mas, lo pergi, gak usah bantuin dia. Ngapain juga lo bantuin dia? Bentar dulu kenapa marah? Bukan ini, Pak, tenang Kalau dulu. lo pergi, gue yang pergi sama dia. Ya, pulang. Mas, udah, kita coba cari Fatih aja, yuk. Bu. Aduh. Bu Santi, Bu. Ibu. Bu. Apaan sih ngikutin saya aja? Saya udah nggak ada urusan, Mbak. Iya Bu, gini loh Bu, saya minta maaf bukannya, saya cuma mau memperjelas aja Bu. Tadi Ibu marah-marah di sana, boleh nggak saya lihat buktinya apa yang Ibu omongin tuh bener atau enggak? Anak saya tuh masih kuliah, Mbak. Kampusnya nggak jauh dari sini, Mbak. Dia pulang siang, makan ke rumah. Mampir ke rumah Novi. Saya tanya, kata ada titipan dari dosen. Amit-amit, Mbak, jangan sampai masih berhubungan dengan Novi. Lazim Bu, boleh saya buka DM-nya Bu? Silakan, Mbak, itu. Ada nama Tante Novi, kan benar dia ada hubungan. Tapi ini bener ya Bu, akunnya yang ini? Bener, iya, ini bener. Masa sih Bu? Iya. Bu tapi ini nggak ada fotonya, memang iya ada tulisan nih di DM-nya saya baca. Tapi di sini nggak ada fotonya. Emang nggak ada foto, tapi emang itu Novi. Dia pulang ke kampus mesti ke sana dulu. Tapi kan tadi Bu Novi juga nggak ngakuin itu, Bu. Loh, Bu.
Astagfirullahaladzim. Ya Mbak, nggak akan ikutin saya lagi Mbak. Pulang Mbak, jangan urusan. Saya bukan nggak sopan sama ibu. Saya cuma pengen ngebuktiin aja omongan ibu dan saya juga Ini Mbak, ada buktinya. iya yang barusan saya udah baca. Ya siapa tahu saya bisa menjelaskan juga ke Pak Luki dan istrinya dan saya juga minta tolong ke ibu. Mungkin ibu bisa ngasih pengertian ke anak ibu biar nggak jadi fitnah akhirnya. Ya udah Bu, kalau gitu saya pamit, maaf saya ngeganggu ibu lagi emosi. Ya mendingan balik lagi aja ke Mario. Pak Luki mana? Ya udah balik dia. Loh, kok balik kan kita belum beres yuk? Enggak, dia tadi marah-marah, dia balik sama istrinya, dia ngomong sama gua kan, katanya mau diobrolin sama istrinya dulu, makanya dia langsung cabut. Oh iya, gue tadi barusan kan nanya tuh ke Bu Santi itu. Tadi gue sempet lihat tuh DM-nya langsung gue buka sendiri. Tapi di akun itu tuh nggak ada fotonya yo. Gue takutnya itu orang mengada-ngada karena kekhawatiran Bu Santi sama anaknya, terus jadi nuduh ke Bu Novi. Maksudnya akun palsu gitu? Iya itu dia, karena kan sekarang akun palsu gampang dibikin kan. Iya gampang banget. Dan fotonya juga nggak terlalu banyak. Gue nggak yakin kalau itu akunnya Bu Novi. Tadi dia sih ngomong mau dikabarin kan, entah nanti dikabarinnya hari ini atau besok kita nggak tahu. Yaudah mending kita sekarang tunggu kantor aja lah ya. Ini rame deh kan. Iya banyak motor. Coba aja yuk. Ini kenapa uang bisa berkurang hilang seperti ini? Assalamualaikum, Pak Luki. Oh ya, waalaikumsalam. Ini setiap hari udah jelas-jelas saya kunci. Mohon maaf Pak, kalau masalah keuangan saya kurang tahu Pak. Karena tugas saya kayak gini Pak, mau plus chat, nge chat Pak. Mustahil kamu nggak tahu. Nah, saya kurang tahu Pak, kalau masalah dalam Pak. Saya nggak mau tahu urusan. Ini uang bisa berkurang ini. Kamu harus tahu siapa yang ngambil. Saya kurang tahu Pak, kalau masalah saya kurang tahu. Pak Luki bentar deh Pak Luki, ini ada masalah apa lagi Pak Luki? Kok kayak ngobrolin uang bang, emang kenapa Pak? Betul ini. Uang saya berkurang, jelas-jelas saya simpan uang di sini dan selalu saya kunci. Nggak bisa hilang. Beneran Pak? Enggak, maksudnya mungkin Bapak lupa naruh gitu. Nggak mungkin saya lupa. Setiap hari saya naruh di sini. Dan ini selalu saya kunci. Ini selalu digembok kayak begini ya Pak ya? Selalu saya gembok ini, saya kunci. Oke gini deh. Kunci kalau misalkan memang uang berkurang itu kan digembok. Kunci biasanya yang megang siapa aja selain Bapak? Istri saya, karyawan saya, tidak ada lain selain itu. Cuma mereka yang tahu. Berarti cuma Bapak sama karyawan Bapak sama istri Bapak? Iya. Karyawan kan yang barusan atau yang mana Pak? Ya barusan dia juga ada. Ahmad juga. Coba udah nanya sama istrinya belum? Sudah, tapi dia nggak mau ngaku. Nggak ngaku? Iya. Waduh. Ya udah Pak, kalau gitu coba kita cari istri Bapak aja. Coba ditelepon Bapak, mungkin istri Bapak ditelepon. Tadi saya dengar Mas bilang siapa lagi ngambil. Emang Mas tahu? Ya sebenarnya saya udah tahu udah lama Pak. Udah tahu udah lama. Siapa yang ngambil itu saya udah tahu. Nah, terus kenapa Mas nggak bilang aja barusan? Emang siapa, ada orang luar ya? Siapa lagi sih Pak selain istrinya sendiri? Lagi. Nggak diangkat Pak? Nggak diangkat. Wah, kita cari dulu. Mau nyari istri Bapak? Iya. Ya, boleh sih, tapi ini harus ada yang jaga nih. Gimana? Bang. Karyawan Bapak cuma siapa? Bambang, Bambang. Ya Pak. Kenapa? Saya dan tim terangkanlah mencari istri saya. Kamu tolong jaga Pak. Iya Pak. Ya. Iya, Ya baik Pak. Ya. Yaudah, yuk. Bapak. Maaf ya Pak ya. Iya iya Pak. Silent dulu ya. Iki nelfon nih. Bentar. Halo Ki, halo. Halo, Mario? Ya, Halo, Mario? gimana? Ini nih, gue udah seharian ngikutin istrinya Pak Luki nih. Oh, Dia ke luar rumah, istrinya. Terus udah gitu, gue lagi ntar nih dia naik angkot. dia naik Gua angkot. ikutin terus nih, yuk. Iya, naik angkot dia. Ya udah gini, lo ikutin dia. Nanti kalau dia berhenti di mana, lo langsung share log ke gue ya, biar gue langsung nyusul. Oke. Ayo udah. Nanti langsung gue share lo ya. Oke. Yaudah, kita juga lagi nyariin. Yaudah. Oke, thank you. Yaudah, yuk. Oke, yuk. Lah, kita juga lagi nyariin. Mbak bener. Temennya itu ngeliat istri saya lagi naik angkot. Bener kan tadi teman saya sendiri yang ditelepon. Benar. Di mana? Ya, kita nggak tahu, kita lagi nunggu kabar dari dia. Katanya kan tadi saya bilang mau di Sherlock kalau misalkan udah sampai di suatu tempat. Makanya kita nunggu dulu. Iya, ini sekarang ke deket arah rumah Bapak kan, karena tadi baru berangkat bilangnya. Siapa tahu ntar kita bisa lewat sana juga sekalian, Pak. Itu masalah terus ya orang. Yaudah deh Pak, tenang dulu Pak. Tadinya tujuan kita kesini hari ini tuh mau ngasih tahu Bapak tentang kemarin yang saya tanya-tanya ke Bu Santi.
Jadi anaknya itu kalau misalnya udah pulang ngerjain tugas atau pulang kuliah, dia tuh katanya sering mampir ke rumahnya Bu Novi. Makanya itu yang memicu ibunya marah. Kalau nggak salah sih ya, gue sempat lihat di DM-nya tuh kalau ada project-projectan gitu, gue nggak ngerti. Tapi memang terlalu akrab sih bahasanya, yo. Sampai Pak. Udah di Sherlock sama. Udah. Di mana? Gue belum tahu nih. Kita langsung kesini aja. Mas nih gue Sherlock ya Mas ya. Kita langsung kesini aja. Oke. Ricky mana Ricky? Ya Sherlocknya sih di sini. Di mana? Nggak tahu. Di atas ya? Ini bukan Rick. Nah, ini orang Ki. Lu ngapain di atas? Kenapa? Lo lihat deh. Mana orangnya mana? Itu tuh Ibu Novi yang pakai baju biru, gua nggak tahu siapa. Itu kan anak Ibu Santi, tetangga saya. Hah? Iya. Beneran, Pak? Bapak yakin? Itu anak Ibu Santi, tetangga saya. Lu dari tadi ngeliatin, lu dapet informasi apa? Mereka ngapain di sini? Ngerti nih, mereka berdua ngobrol-ngobrol terus kayak ketawa-tawa gitu. Nggak tahu apaan. Wah, itu kayak ngeluarin kamera bukan sih? Iya, kamera. Lu serius kamera? Iya, kayak kamera tapi kecil. Tapi kok dia Nggak ngerti deh. Dia dari tadi ketawa-ketawa kayak gitu sama sekali. Tadi dari gua naik angkot sampai ke sini dia kayak gitu. Serius bicara. Pak! Novi! Pak! Aduh, gue malah. Ini kok kemana? Pak Luki sapa dulu. Pak Luki! Novi! Kamera. Pak Luki! Mbak! Kenapa lari sih, Mbak? Pak Luki! Stop! Mbak Novi berhenti dulu, Mbak Novi berhenti dulu. Kamu ngapain di sini di tempat futsal ini sama anak kecil ini lagi? Aku cuma bantuin dia buat di kuliahnya dia. Bapak dengar dulu penjelasan saya. Jadi Tante Novi ini untuk model saya, tugas kuliah saya. Alasan kamu! Aku nggak mau tuduh, aku nggak suka kamu tuduh, tau nggak? Buktikan kalau memang kamu tidak selingkuh dengan dia. Ya udah nanti aku buktikan. Buktikan di video itu. Tante juga sih nggak pamit sama suaminya. Ya betul dia begitu. Jadi saya yang malu nih. Apaan kayak gini direkam-rekam saya? Memang nih salah ada tugas, ditunjukin aja videonya. Mas, gak usah ikut campur deh. Malah syukur daripada jadi fitnah. Saya malu ini, Mas. Perhatiin Pak, saya. sabar dong, Pak. Saya juga nggak sendiri, saya sama teman-teman saya. Saya mau nunjukin hasilnya sama Tante Novi. Ya udah coba Tunjukin. Ini aja. Ini coba gue lihat. Udah di play aja. Ini privasi saya, nggak boleh. Saya nggak suka ya. Kamu pergi tanpa izin dari saya. Lah, aku kan ikut dia jadi model juga dapat uang. Gak cuma ngurusin kamu di rumah. Alasan Aku kamu. butuh kesenangan. Kamu gak boleh gitu dong. Kamu gak egois banget sih sama istri. Saya nggak pernah godain Tante Novi. Itu Reza tuh yang sering godain dia. Itu Reza tuh Reza. Udah. Godain gimana? Coba. Reza, dengar dulu. Dia ada apa-apa ya? Pak! Santai dong! Ada apa ini, Mas? Astagfirullahaladzim. Aku kan hati-hati. Aduh, bahaya banget. Bapak, udah dong, Pak. Dulu. Godain Bapak. Bener lagi juga kan. Lagi pula kan masih muda, Pak. Masa yang menyerang tua kayak gini, Pak? Iya. Gak masuk logika. Ngapain juga aku sama anak muda kayak gini, tau nggak? Lu dari tadi temen lu kenapa bilang kayak begitu? Lu yang suka godain dia. Nah, itu salah. Mungkin salah anggapan dia. Terus ngapain lo lari? Oh, emang lu nggak bersalah. Kenapa mesti malu lu? Hah? Lagi ngapain sih kamu manggil-manggil kamera kayak gini? Buat apa sih? Bukan urusanmu.
Pak, udah dong, Pak. Santai dong, Pak. Sabar, Pak. Jangan kayak begini, Pak. Caranya, Pak. Sudah kamu bergaul dengan dia. Oh, kamu mau bergaul sama sosial. Jangan dengan anak kecil ini. Kamu nggak dengar tadi? Aku tuh cuma jadi modelnya mereka. Nggak ada apa-apa. Kamu aja kayak gitu curiga terus sama aku. Kain kamu. Ya, tapi kan aku bosan. 10 tahun kita kayak gini, gitu-gitu aja nggak ada perubahan. Kamu bikin gue lagi. Pak, udah dong, Pak, malu, Pak. Ini apa lagi? Pak, udah dong, Pak. Ngapain sih kamera-kamera kayak gini? Udah pulang. Kalau aja kamu tuh. Pak. Gimana, Pak? Yaudah, ayo. Biarin aja dia lagi emosi kayak gitu. Coba ntar kita hubungin lagi aja dia kalau misalnya udah kondisinya baikan sama istrinya. Udah, ini kan udah azan kan, kita sholat dulu aja sekalian. Iya, yaudah ya sebelum balik kantor. Udah, kita sholat dulu ya sebelum balik kantor ya. Kita tunggu kabar juga dari Pak Luki. Pak, mungkin jam segini baru janjian ketemuan? Maaf banget Mbak, Mas. Kita baru bisa ketemu malam ini karena saya tadi sengaja nelfon istri saya bahwa saya keluar untuk meeting. Saya menjebak dia. Oh, jadi Bapak bohongin istri Bapak buat Iya. ketemu sama kita. Bilangnya mau ada meeting, padahal biasanya jam segini udah pulang. Iya, biasanya saya udah pulang. Oh, oke. Terus maksudnya Bapak kenapa harus kayak gitu, Pak? Kan bisa kita coba atur strategi yang lain, kan? Iya, soalnya tadi pagi saya dengar dia dapat telepon dari seseorang. Tuh kan? Tuh, bener. Sekarang dia udah pergi keluar tuh. Tuh kan? Jam segini loh. Ada baru tadi saya telepon dia. Saya mau pulang malam. Dan dia bilang Dan dia bilang, dia udah mau tidur. dia mau tidur. Sekarang dia pergi keluyuran. Ya udah, kita ikutin aja. Ikutin mas, ikutin mas. Oke. Mana istri Bapak ya? Dari kemarin dia tuh sudah antem. Udah mulai berubah sejak jadi baru udah berubah. Udah mulai berubah. Dia sudah nggak keluyuran lagi. Kenapa Mas? Belok. Ikutin, tapi jangan terlalu dekat, kita parkir aja. Kalian lihat nggak sih barusan? Ngapain? Sebelum masuk, itu cium pipi. Iya, Serius, Rat? lantaran kita ya. Enggak, lu nggak bohong. Beneran, serius. Ada yang lihat nggak? Tuh, Mas aja lihat. Nggak boleh lihat, Mas. Pak, Bapak tenang dulu. Jangan turun dulu, Pak. Bapak tenang dulu, jangan kayak gini. Bener kan bisa bini tenang. orang. Itu dia cium pipi. Saya nggak kenal mbak dengan dia. Loh, bukan keponakan mungkin? Enggak, saya nggak kenal dengan dia. Coba saya turun ya, Pak. Saya ngajak kamera satu, saya turun. Saya coba lihat aktivitas mereka. Tapi Bapak tolong tenang di sini ya, Pak ya. Pak, temenin Bapaknya bentar ya. Iya, udah. Belum berjaket. Pesan, duit saya sering hilang. Nggak taunya dia sering nyaktir anak muda di sini. Dapetin. Iya, kalian. Semoga mereka dapat info di dalam. Apalagi kalau misalnya bisa ngobrol sama istrinya Bapak. Sebelum turun aja. Bapak jangan dong, Pak. Kan tadi udah dibilangin, Pak. Bapak kalau misalnya mau kita bantu, Bapak tolong sabar dulu, Pak. Dia malah tak ini. Oh boleh. Ini aja ya, makin kelihatan ganteng. Sekarang ini nggak selfie apa gini ya? Udah sih. Pak, udah, Pak. Oh, kenapa keluar? Pak, udah dong, Pak. Selesai. Jerry, siapa yang pakai motor? Yuk, cepet. Kalian berdua sih anak-anak saya. Pak, jangan pakai emosi terus dong, Pak. Di sini kita bantuin Bapak. Kalau kalian berdua nggak nahan saya, mereka udah kena itu tadi.
sini lu tahu. Mereka harus dapat. Kemana mereka pergi? Iya Pak, tenang dulu dong Pak, istighfar. Mas, Kenapa Mas. sih Pak? Nah kan bener kan, pas banget dia nelfon gua. Mereka ke salon. Ini nih, siapa nih yang jadi siapa? Ini dia mah. Loh, gua lihat dia masuk salon ini barisan. Ini salon. Ini salon. Semua harus masuk. Gak apa-apa Pak. Lofi! Ngapain kamu di sini? Ngapain kamu di sini? Aku kan cuma perawat, kenapa kamu yang perawatan? Maafin Pak. Kamu tadi jalan dengan laki-laki. Kita jadi dimarahin Pak. Mana laki-laki itu tadi? Ada siapa Mana? aku berdua? Aku sendiri ke sini. Kami punya bukti. Ada gambar kan tadi di sini. Ada. Lo liatin di ini. Masih mau bohong kamu ya? Ini buktinya. Mana laki-laki itu? Ya udah, kamu cari aja di sini kalau ada. Jujur aja sih Mbak. Mas, kita nggak enak Mas. Ini tempat orang. Mas, ya udah lo pergi deh. Mbak jujur aja deh Mbak. Aku nggak tahu, beneran. Baju itu semua buat si Kecil tuh, Pak. Saya nggak ada apa-apa sama istri Bapak. Tapi bukti. Di depan mata saya, kamu bonceng istri saya. Wah, lu bener-bener mau terjadi gua lo. Karena kalau misalnya itu baju jadi masalah, gua balikin. Tante, Apa sih? gara-gara lu, gua dipermaluin di depan umum. Lihat tuh, banyak Jangan orang. kamu ya, aku aja dipermaluin sama dia, tau gak? Kamu tuh keterlaluan banget sih. Mas, Kalau mau kemana-mana, itu izin dulu sama suaminya. Jangan asal pergi aja. Lihat nih, aku jadi korban. Aku mau taruh di mana mukaku? Yalah. Kamu tuh keterlaluan banget sih kayak gini. Kamu ini ada Kamu kenapa kayak gini? masih nggak enak tempat apa? Gimana gua coba ikat dia? Aku gak enak sama dia bukan sama aku, tau gak? Bentar. Gue pengen nanya, bentar. Kamu pada ngapain lagi sih? Bentar. Enggak, lu tenang dulu. Oke, gue akuin gue salah tadi. Bawa kamera datang marah-marah. Oke, gue cuma pengen nanya sebentar. Lu mau ngapain? Nanya apa? Nggak, lu- Tanya aja langsung ke orangnya. Ngapain nanya ke gua? Enggak, sorry, lu tenang dulu. Oke, lu tenang. Gue cuma pengen nanya. Maksud lu, tadi semua teman-teman lu deket sama dia itu apaan? Ya udah sih, daripada lu ngikut-ngikut gua terus ganggu gua ceritain. Jadi, semenjak pertama kali gua kenal dia itu udah genit. Udah ganjen sama semua teman-teman gua, sama anak-anak kampus, semuanya dia ganjen. Serius lu? Iya bener. Semua anak kampus, terutama yang ganteng, dia deket-deketin. Dia belanja-belanjain, kasih inilah, kasih itulah. Serius? Banyak temen gua aja jadi korban. Terus maksudnya lu sama dia tadi ngapain? Ya gua dipaksa sama dia. Ya kebetulan gua ada project syuting YouTube sama dia. Ya udah. Gua ikut aja, gua aja dipaksa. Astagfirullah. Gua mah cuma kasihan aja sama suaminya. Nah, tapi lu kalau misalkan kayak gini, lu nggak beda dong sama teman-teman lu? Bukan. Gua bukan simpenan dia, tapi temen gua. Simpenan? Dia punya simpenan, temen lu? Udah lu jangan banyak ngomong dah. Kalau mau tahu, cari tahu aja sendiri. Ngapain sih gini-giniin gua? Gua Nggak. risih banget aduh, kamera segala lagi. Ya kalau lu ada informasi bagi gua dong, maksudnya yang Udah simpenan lu lu cari tadi. aja sendiri. Nggak, namanya siapa, tempatnya, lokasi atau alamat gitu? Lu pasti tahu lah orangnya. Buat kamu mas, udah muter-muter aku depan TV kamera kayak gini. Hah? Tapi cara kamu nggak begini caranya. Nggak biasanya kamu seperti ini. Ngapain kamu ke distro? Laki-laki. Matiin! Matiin nggak? Udah. Mas, tolong dong Mas, istrinya ditenangin Mas. Oh, sampai kapan nggak mas? Kamu udah duduk aku terus. Aku capek mas. Sampai kamu nggak bohongin saya lagi. Aku ini karena kamu juga kayak gitu. Nggak biasanya kamu kayak begini. Biasanya. Nggak biasanya kamu ke distro. Nggak biasanya kamu ke salon kayak begini. Kamu sama laki-laki lain. Harusnya kamu lebih introspeksi diri kamu. Kenapa aku kayak gini?
Gimana saya nggak curiga? Gimana saya nggak ikutin? Udah Mas, pulang sekarang. Ayo banget nih kita di sini. Iya, keluar. Udah biarin. Iya, masa terus-terusan kayak gini yuk, nggak ada selesai-selesainya kalau gini. Kayak gini, Fat. Gue tadi waktu keluar, gue ngobrol sama cowok yang tadi, yang di keramas tadi. Gue nggak tahu namanya, gue lupa. Terus? Gue nanya kan sama dia. Dia bilang dia nggak ada hubungan apa-apa sama istrinya Pak Luki. Tapi dia bilang kalau istrinya Pak Luki itu punya simpenan, Pak. Pacar gelap gitu maksudnya? Iya, dia bilang kayak gitu sama gue tadi. Tuh kan gue yakin pasti istrinya Pak Luki itu banyak bohong, tau gak sih? Gue yakin tadi dia nangis-nangis cuma bohongan doang. Saya gue udah bilang dari tadi ya berkali-kali biar jujur, tapi dia awalnya dia nggak bilang kalau ada cowok di belakang. Iya itu, Pak. Makanya tadi dia juga ngomong kan, katanya di kampus, di teman-temannya cowok yang tadi yang keluar, itu tuh emang istrinya Pak Luki, itu tuh sering goda-godain di situ. Gue juga sempat dapat info dari, ingat gak sih kita ke material? Nah pegawainya bilang kalau misalnya pegawainya juga banyak yang digodain, makanya nggak betah kerja di sana. Serius Kok banyak banget yang digodain ya? Gue makin yakin kalau yang nggak bener emang istrinya Pak Luki di sini. Kita harus cari tahu terus yo. Gue penasaran kenapa kita nggak ngikutin ceweknya aja daripada kita harus bareng sama Pak Luki terus. Ini bagus. Ya kan? Tapi kita atur strategi lagi aja ya. Nanti kita coba tanpa Pak Luki atau ntar kita koordinasi sama Pak Luki, kita ikutin aja istrinya. Yuk, gue sempet tahu dari Instagramnya waktu itu dikasih tahu Bu Santi, ada kafe tempat si Mbak Novi ini tuh sering kesana. Gimana kalau kita kesana aja? Tapi lu udah tahu ya. Ya udah gini aja, gue ke kafe itu sekarang aja mendingan biar cepet. Lu coba ke distro cari tahu lagi. Boleh deh, boleh. Kita split aja deh. Kita split, Lu boleh, pakai motor motor aja. ya? Ya. Motor. Nah, kamera ada yang ikut bagi dua dong. Ayo cepet yuk. Keburu malam nih. Mas Bas, nih Mas Bas. Tunggu sini Mas Bas. Bentar, gue cek dulu deh, takutnya salah. Oh iya bener tempatnya ini. Sana aja yuk. Pesan apa? Mau pesen kopi aja deh Mas. Kopi aja? Iya, Mas bentar deh. Saya mau nanya-nanya bentar, boleh nggak? Boleh, Mas. Ini tempatnya di sini bener kan? Oh ini di sini tuh. Oh iya bener di sebelah situ ya. Kalau orang-orang ini Mas pernah lihat nggak? Mana? Kayaknya saya lihat mereka sering kesini, makanya saya kesini. Soalnya saya ngeliat mereka sering kesini, kayaknya enak-enak gitu di sini. Oh. Ada yang kenal nggak? Iya. Ibu ini sering kesini nih. Suka bikin arisan di sini. Suka bikin arisan di sini. Iya. Si ibu ini kan nih sama orang-orang nih cowok-cowok ini nih. Seumur Mas deh kayaknya. Mas ada yang kenal nggak? Atau mereka sering kesini juga nggak? Kenal lu aja, tapi nggak tahu nama. Kenal muka tapi nggak tahu nama. Iya. Aduh mereka. Ada temannya satu tuh. Temannya yang itu tuh. Itu Daniel. 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 Apaan lagi sih, Mbak? Jangan ganggu saya terus dong. Lu jangan pergi dulu dong, Kalau misalnya lu nggak ada masalah, ngapain lu menghindar sih? Hah? Gua nggak mau tahu lagi urusan sama Tante Novi. Soalnya si Adnan itu dipukulin. Kok lu tahu sih Adnan mau dipukulin? Lo tau dari mana kan lu nggak ada waktu itu? Kita itu di kampus punya grup. Itu udah diomongin. Si Adnan dipukulin. Gua nggak mau juga dipukulin. Nggak sampai dipukulin kok. Kita juga pasti nyegah lah, nggak mungkin sampai ada kekerasan. Pokoknya intinya gua nggak mau terlibat. Itu aja. Ya, Udah. tolong dong, gue minta tolong sama lu deh. Gua bilang ini matiin, baru gua kasih tahu semuanya. Udah dong. Gue minta tolong sama Matiin lu. dong. Ya udah. Gua nggak mau. Ya udah gini, gue mau ngobrol sama lo. Udah di sini aja ya. Gue ngobrol sama. Ya udah, oke, gue mau ngobrol sama lo di sana. Nih ya, gue udah sempat ketemu sama Novinya secara langsung dan dia emang nggak mau ngakuin apa-apa. Sekarang gini, lo bayangin deh kalau nyokap bokap lo yang kayak gitu. Lo nggak tega apa ngeliat orang tua lo kayak gitu? Berantem terus, nggak ada keterbukaan. Sedangkan di sini posisi lo tuh deket sama Novi, sama Mbak Novi. Tolonglah Niel.
Ya udah sekarang gini aja, gue kasih tahu di mana mereka sering berduaan. Maksud lo Mbak Novi? Iya, jadi mereka tuh sering berduaan di suatu tempat. Nah, nanti lu tahu sendiri deh. Gue kasih tahu alamatnya aja. Ya udah deh, lo tau alamatnya apa lo mau ketikin? Iya, Ya udah lo ketikin aja nih alamatnya. ini alamatnya ya. Tapi lo nggak bohong kan sama gue kan? Tapi lu jangan kasih tahu ya Mbak. Kalau taunya dari gue. Iya, gue nggak akan ngasih tau kalau itu dari lo. Tapi lo jangan bohongin gue ya. Iya udah pasti. Lo sekalian deh simpen nomor lo. Ntar lo bohongin gue lagi ntar. Enggak, gue nggak mau kasih nomor gue. Gue nggak mau terlibat lagi. Gue cukup sampai di sini aja. Mbak. Nil. Ini alamat apaan sih? Di mana nih? Lo nggak bohong kan, Nil? Enggak, udah. Udah, gue harus kasih tau Mario. Yuk, cabut yuk. Gue sekalian ngubungin Mario deh. Yaudah kita ke mall sekarang. Iya. Yakin kita harus ketemu sama dia? Iya, informasi yang kita dapat kita harus kasih tahu ke dia dong, Tadi gue udah telepon dia juga, kok dia mau ketemu sama kita. Udah sih Pak, cuman gimana ya, ini udah malam, nggak besok aja Yo, kalau nolong orang tuh jangan setengah-tengah. Ini sayang kita udah tahu semuanya, Iya, maksudnya bukan maksud mau setengah-setengah. Ya terus? Tapi kan terakhir Pak Lucky ngubungin kita kan dia udah baik-baik sama istrinya. Ya mungkin kan depannya doang. Udah jelas-jelas Daniel tuh bilang ada sesuatu di antara Novi sama teman kampus sih, gue nggak tahu siapa. Yaudah, kita langsung Cepet ya. Nah, ini dia. Ada apa lagi nih Mas, Mbak? Saya udah capek. Pak, dari terakhir kita ketemu di salon sama istri Bapak, saya sama tim itu udah benar-benar investigasi ke beberapa tempat. Dan saya datang ke tempat makan yang emang istri Bapak sering ke sana. Dan ternyata saya dapat informasi di sana. Dan kebetulan banget di sana tuh ada Daniel, Pak. Daniel anak Bu Santi? Iya. Jadi gini ya Pak, saya minta maaf banget. Daniel tuh bilang ke saya kalau misalnya Bu Novi itu sering datang ke satu tempat dan di sana tuh mereka tuh pada hubungan, tapi Daniel nggak mau ngasih tahu ke saya siapa orangnya. Yang benar Mbak? Iya benar Pak, Daniel nggak bilang ke saya siapa orangnya, tapi Daniel bilang itu teman kampusnya dia dan Daniel tuh ngasih alamatnya ke saya. Tempat di mana Bu Novi sering sana, ketemu sama orang itu. Di mana tempatnya Mbak? Tempatnya ini sih Pak, saya juga nggak tahu di mana. Ntar coba kita cari aja. Ayo. Gimana? Tolong Mbak. Yaudah. Jadi, Kita coba. Kayaknya kos-kosan ini kan Pak. iya benar ya. Iya benar. Ini depan nih. Sini aja Mas. Ada motor itu kayaknya. Iya. Motornya mana ya? Itu ada motor, berarti masih ada orangnya. Udah yuk kita coba cari aja. Udah. Gini aja, biar nggak ribut kalau misalkan kita salah. Kamera tetap di sini aja ya. Kita coba turun bertiga, kita cek, oke? Kalau memang benar, baru nanti kamera langsung turun semua, oke? Atau ngambil candid aja ya? Ya, candid aja, candid boleh. Oke. Ya udah. Pak, coba Pak. Ini ya. Benar ini. Kalau di alamatnya sih bener ini. Misi! Pak pelan-pelan aja Pak, bisa kan Pak? Assalamualaikum. Ya ini maksudnya lingkungan orang, kita baru kesini, jangan bikin rusuh. Itu ada sepatu tuh, sepatu cewek. Ini sepatu istri saya ini. Oke. Ada orang nggak sih? Tapi ada sepatu. Itu ada kan? Ada apa ini Pak? Itu ada kamera lagi. Ini kan orangnya waktu itu loh. Gue selama ini. Pak. Waktu itu dia ngomongnya enggak loh. Benar Pak. Pak, saya Kenapa Pak? Dulu Pak. bisa jadi Pak. Jelasin gimana coba sini loh. Maksud jelasin apaan? Lu ngapain di sini, ada sepatu istrinya juga di sini? Tadi teman saya nitip habis main di sini Pak, lupa bawanya. Benar Pak. Itu Apa sepatu sih? Lo nggak usah bikin ngarang-ngarang gitu deh. Serius Pak. Emang yang punya kayak gitu istri Bapak aja Pak.
Om jangan. Astagfirullahaladzim. Bener kan? Ini siapa? Pak, istighfar, Pak. Bapak istighfar, Pak. Pak. Udah, Pak. Ini istri Bapak, Pak. Kecewa sama kamu. Jelasin semuanya. Kenapa bisa sampai berbuat sama dia di kamar? Maafin aku, Pak. Aku kayak gini kecewa sama kamu. Kurang perhatian sama aku. Saya kecewa sama kamu. Kamu sudah tega ngianatin saya. Jelas-jelas kamu sama laki-laki ini bikin malu kamu. Iya, aku salah. Aku minta maaf. Saya kecewa sama kamu. Selama ini apa semua yang sudah saya berikan kurang? Berikan kamu nafkah. Apa kekurangan saya? Maafin saya, Mas. Kesalahanmu udah fatal. Tega kamu. Jangan aku dulu. Mau dari apa lagi kamu? Udah ketahuan jelas-jelas kamu ke camp sama laki-laki. Mau alasan apa lagi kamu? 10 tahun kita menikah, kamu cuma kerja aja, nggak ada lagi mikirin aku. Kerja buat siapa? Buat kamu! Aku butuh perhatian, aku nggak cuma uang. Aku butuh anak. Buang hati yang kamu kasih ke aku nggak ada. Kamu kira cuma uang aja. Aku butuh semua itu enggak. Kesalahanmu udah fatal. Udah nggak bisa lagi saya maafin. Jangan buat saya penjara. Saya nggak bisa maafin. Kesalahan saya fatal. Kamu sangat nyakitin perasaan saya. Kamu udah sekamar dari laki-laki lain. Anak bocah. Pak, istighfar, Pak. Mbak. Biarin. Sudah perempuan ini. Pak, tapi kan bisa. Pak, ini kan udah 10 tahun menikah. Saya nggak peduli. Dia sudah melakukan kesalahan fatal ke saya. Dia udah sangat menyakiti saya. Pak, saya minta maaf, Pak. Saya akui saya hilaf, Pak. Saya janji, Pak. Saya nggak akan ulangin lagi, Pak. Pak, mending gua nggak lapor ke polisi lo. Pak. Maafin saya, Pak. Udah, kesalahan udah fatal. Saya mau cerai sama kamu. Udah. Lepasin. Saya mau cerai. Pak. Ya Allah, Pak. Pak. Pak Luki, Pak. Yuk kejar Pak Luki, yuk kasihan dia, yuk. Pak tenangin. Yaudah ini biar gue yang urus. Mbak. Lagian lu kan udah dibilangin ngapain sih? Saya hilaf, Mbak. Ya, waktu itu inget gak? Lo pernah bilang lo gak ngelakuin ini semua, ternyata apa? Mbak, saya minta maaf, Pak. Saya bilang saya hilaf, Mbak. Ya tapi rumah tangga orang hancur gara-gara kelakuan lo kayak gini. Lo gak malu orang tua lo, ntar kalau tahu gimana? Sudah kecewa sama dia. Saya mau cerai sama dia. Terima kasih. Kalian sudah bantu saya. Terima kasih banyak. Aduh Mbak Novi sayang banget Mbak. Loh, mana Pak Luki yo? Dia udah nggak bisa lagi untuk diajak ngomong baik-baik. Yo, usahain lah yo. Susah, Pak. Dia udah emosi dan gue juga nggak bisa ngobrol apa-apa. Semua keputusan kembali ke dia. Mbak. Bukan ngomongin gitu. Ya, tapi kasihan yo. Ini resiko mereka. Mereka yang berbuat, mereka yang nanggung resiko. Ya Allah, kenapa ujungnya harus kayak gini sih? Gue ngerti yo, gue sering denger kalau misalnya di atas usia 40 tahunan pasangan rumah tangga tuh bakal ngalamin yang namanya puber kedua, tapi apa harus kayak gini ujungnya? Ya intinya kalau memang hal itu terjadi pada keluarga, komunikasilah hal yang paling terpenting yang harus dilakukan agar tidak terhindar salah paham dan juga permasalahan, timbul hal-hal negatif dan akhirnya terjadi seperti
dan dialami oleh keluarga Pak Luki. Ya semoga ini bisa menjadi pembelajaran kita semua yang di sini maupun di rumah. Kalau komunikasi dalam keluarga itu sangat penting dan vital. Kalau begitu saya Mario Wirix. Saya Fatia Ginanjar Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.